Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, bertemu lagi di channel kami. Di sini kita akan ngaji TOEFL. Belajar TOEFL dari buku Sakti Longman ya. Kita hari ini akan memasuki skill ketiga, yaitu membahas tentang apositif. Namun sebelum itu, sebagaimana biasa, mari kita mulai ngaji TOEFL kita kali ini dengan bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan kita. Al-Fatihah. Amin. Baik, pada kesempatan kali ini teman-teman tetap semangat ya. Oke. Bagi teman-teman yang belum punya buku Longman, silahkan download di link yang sudah kami sediakan di bawah ini. Baik, hari ini kita akan memasuki skill ketiga, yaitu apositif. Namun sebelum kita memasuki skill ini, terlebih dahulu kita akan membahas soal yang sudah pernah kita berikan di pertemuan sebelumnya. Baik. Di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang object of preposition. Kita akan mengulang ya. Oke, nomor 1, kalimatnya apakah benar? Di sini ada kata for ya. For itu adalah preposition. Berarti kalimat ini disebut dengan prepositional phrase ya, karena ada for di sana. Karena ada for, terus ada object of preposition ya. Berarti ini adalah keterangan. Terus ada at juga di sini. Karena ada at, berarti kalimat setelahnya adalah object of preposition. Dengan begitu dia juga disebut dengan PP atau prepositional phrase. Terus ada kata in juga di sini. Karena ada kata in, berarti dia adalah prepositional phrase, keterangan juga atau PP. Di sini semuanya adalah prepositional phrase. Baru has been practicing adalah verb. Kalimat ini benar apa salah? Tidak ada subjek. Berarti kalimatnya adalah incorrect. Kita memasuki nomor 2. In the past, ada kata in berarti preposisi, ada a karir berarti dia adalah subjek ya. Kalau di sini tidak ada misalnya in the past career, berarti sampai karir adalah object of preposition. Akan tetapi karena di sini ada yang menunjukkan artinya sebuah, itu menunjukkan bahwasanya dia adalah frase baru. Jadi in sampai past di sini aja yang merupakan PP. In career adalah subjek, ada in di sini berarti dia adalah prepositional phrase, was not adalah verb. In some circle juga adalah prepositional phrase yang berposisi sebagai keterangan. Ada subjek, ada verb, berarti kalimatnya correct. Nomor 3, shopping berupa subjek, ada in berarti dia adalah prepositional phrase. Ada of berarti juga adalah prepositional phrase. Ada in recent years juga berarti adalah prepositional phrase. Ada verb has improved. Apakah kalimat ini benar? Kita lihat. Ternyata ada tambahan it ya teman-teman ya di sini ya. Karena ada tambahan it, dia menjadi double subject. Shopping sama it menjadi subjek untuk has improved. Sebagaimana kita ketahui di skill pertama tidak boleh ada double subject. Berarti kalimatnya adalah incorrect. Itu adalah mengulang materi sebelumnya. Baik teman-teman, mari kita lanjutkan materi ini dengan ini sebelum itu ini ada pembahasan. Misalnya adalah in the past career, itu adalah PP, prepositional phrase. Tapi kalau ada in the past ada nya, berarti dia adalah kalimat baru atau frase baru. Jadi dia adalah PP nya adalah in the past, career adalah subject. Oke, kita langsung ke skill ketiga, yaitu apositif. Apa itu apositif? Dalam definisinya itu adalah apositif adalah a noun, sebuah noun yang datang before atau after, sebelum atau setelah another noun, noun yang lain, dan yang perlu kita garis bawahi has the same meaning, dia memiliki makna yang sama. Contohnya gimana, Mister? Misalnya kayak gini ya. Anas, the most handsome boy in the class, will go abroad. Kita perhatikan di sini. Kita melihat ada 2 koma ya, teman-teman ya. Ada 2 koma di sini dan kalimat ini diapit 2 koma. The most handsome boy ini diapit 2 koma. Subjeknya adalah Anas dan the most handsome boy ini menerangkan si Anas. Anas, siapa itu? Yaitu adalah the most handsome boy in the class ya. Amin. Jadi yang disebut apositif adalah yang di sini, yang diapit 2 koma ini. Karena dia datang setelah kata Anas dan dia menjelaskan siapa itu Anas. Dan sama memiliki makna yang sama ya. Has the same meaning. Anas itu adalah the most handsome boy.
The most handsome boy itu adalah Anas. Verbnya adalah will go. Jadi jangan sampai kita salah ya, keliru. Biasanya belajar TOEFL adalah kita menganggap bahwasanya Anas ini subjek, terus the most handsome boy ini juga subjek. Padahal dia bukan subjek ya. The most handsome boy ini adalah apositif namanya. Apositif itu penjelas ya. Dia bisa di tengah, bisa menjelaskan subjek kayak gini. Ini contoh yang pertama. Akan tetapi apositif juga bisa di awal. Misalnya kayak gini. The most handsome boy in the class, Anas will go abroad. Kita lihat di sini ada komanya cuma satu ya. Dan kalau komanya cuma satu, berarti apositifnya yang di depan. Subjeknya adalah Anas. Dan the most handsome boy in the class tetap menjelaskan si Anas. Baru verbnya adalah will go. Nah, di sini boleh apositif itu di tengah. Kalau di tengah, dia berarti ada 2 koma. Ya. Boleh dia di depan. Kalau apositif itu di depan, berarti komanya cuma 1. Dan setelah apositif dan koma itu ada subjek dan verb. Sebagai rumus seperti ini, rumus pertama, subjek dulu, terus koma, terus apositif, terus verb. Sebagaimana contoh pertama. Boleh juga sebagai rumus kedua, apositifnya dulu, baru koma, baru subjek, baru verb. Sebagaimana contoh yang kedua ini ya. Nah, teman-teman. Untuk lebih paham, mari kita lihat contoh di soal TOEFL. Misalnya ada kalimat kayak gini, koma, Sukiman, koma, is attending a lecture. Ada 2 koma di sini. Kalau ada 2 koma, itu tandanya dia adalah apositif. Ya, kalau diapit 2 koma itu namanya apositif. Is attending adalah verb. Berarti kalimat ini kurang apa? Kurang subjek. Berarti kalimat yang harus kita pilih adalah yang subjek. Right now happily because of time or my friend. Jawabannya adalah my friend. Memang ya teman-teman ya. Kita lihat contoh selanjutnya. Nomor 2, koma, Sarah really misses her basketball class. Komanya cuma 1. Kalau komanya cuma 1, berarti apositifnya yang di depan. Dan yang muncul setelah koma adalah subjek. Sedangkan verbnya adalah misses. Berarti sudah ada subjek, sudah ada verb. Sudah sempurna dong kalimatnya? Iya, kita hanya perlu tambahan aja. Apositif kan penjelas. Untuk menjelaskan siapa itu Sarah. Jawabannya adalah A, B, C, apa D? Jawabannya adalah E ya. A, an excellent basket player. Seorang pemain basket yang excellent. Siapa itu? Itu Sarah. Ya, karena sama. Meaningnya sama. Sarah itu ya excellent basket player. Dan excellent basket player itu adalah Sarah. Kenapa bukan yang B, Mister? Misalnya, karena yang B ini ada is-nya ya, ada verb. Nggak boleh. Sedangkan apositif dan si subjek itu harus setara, sama. Kalau ada is berarti nanti jadi verb dong kalimatnya. Jadi kalimat subjek dan verb. Kalau yang C juga ada Sarah, ada is, ada verb ya. Nah, jadi jawabannya adalah E. Karena apositif, sekali lagi apositif dan subjeknya itu harus sama. Has the same meaning, sebagaimana definisi tadi, harus memiliki makna yang sama. Oke, kita lihat contoh selanjutnya. Oke, the son of the previous owner, the new owner is undertaking some fairly broad changes. Ada komanya 1, berarti yang di awal adalah ada komanya 1 ya, adalah apositif. Berarti subjeknya adalah kata setelah koma. The new owner adalah subjek, is undertaking adalah verb. Kalimatnya sempurna ya, ada subjek, ada verb, berarti kalimatnya kita sebut dengan correct. Gitu ya. Nomor 2, last semester, a friend, graduated cum laude from the university. Kita lihat di sini ada 2 koma. Yang diapit 2 koma itu adalah apositif. Harusnya subjeknya ada di depan. Kan teman-teman, tapi di sini nggak ada subjek, langsung last semester. Dan last semester adalah keterangan waktu. Apositif ada di tengah, harusnya sebelum apositif yang di tengah ini ada subjek, dan setelah subjek ada apositif, dan setelah apositif ada verb yaitu graduated. Ya, kalimatnya incorrect karena tidak ada subjek. Baik, itu adalah materi kita untuk sore hari ini. Silahkan teman-teman download buku Longman yang kami sediakan, linknya di bawah ini. Dan adapun teman-teman yang belum sempat menonton video 1 dan 2, dipersilakan untuk menyaksikan dan mempelajari video tersebut sebelum kita lanjut ke skill 4.
besok. Baik teman-teman, itulah tadi materi TOEFL kita pada hari ini tentang apositif ya, skill ketiga. Dan jika teman-teman merasa konten dalam video ini edukatif, bantu channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen, serta bagikan infonya ke teman-teman di luar sana. Dengan harapan lebih banyak lagi teman-teman bangsa Indonesia yang bisa dan menguasai skor TOEFL yang bagus ya teman-teman ya. Baik, semoga kita bertemu lagi di sesi selanjutnya. Tetap semangat, pasti bisa belajar TOEFL ya teman-teman ya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.